Oh? Belum. Beli rokok Samsung dulu. Satria. Takutnya disuruh bawa. Ini ada pakai seragam bisa di sana. Ya elah udah pakai seragam masih aja ID Bukan card. ditanyain sekarang. Elah ribet banget. Tapi mereka kayak takut penyusup dari luar tuh. Udah kayak gini siapa sih yang mau gabung ini kalau bukan wartawan? Aman bang. Nah ini dipakai teman-teman ya. Bang Alan, Bang Alan, Bang Alan, Bang Alan, Bang Alan. Rebutan mas. Allah pintu kecil ini. Tumben banyak kan? Mana udah? Atau pakai gitu aja dulu bang? Kalau lu mau saya nggak dimundurkan? Iya. Bisa keluar dulu. Apa lo? Tadi gua nggak pakai headset. Gua nggak pakai headset. Gua matiin dulu. Gua matiin ya. Siapa bang? Saya nggak tahu. Itu tuh. Berapa lo? Oke. Teman-teman, saya masih menunggu kode dari Humas ya, karena kita juga masih menunggu teman-teman jurnalis yang lain yang masih berupaya untuk masuk. Ya, kita tunggu ya. Oh ini posisi menentukan ini. Sebelah sini nggak ada yang mau ngambil sebelah sini nih. Hah? Nggak boleh. Sebelah kiri masih kosong, sebelah kiri. Mas Mario mana Mas Mario? Oh nggak ada. Ayo sebelah kiri. Atasnya Mas Mario mana? Sebelah atas kiri masih kosong, yuk. Audio apa ya? Dari proses ini banyak yang kesensor. Saya belum dapat laporan. Apanya? Saudara, terima kasih atas kesabaran menunggu sampai pukul berapa ini Pak? Sampai pukul 6.15 ini dari pagi tadi. Ada satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan.
Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau saya, ya, kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Ya, baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Artinya apa? Ini 1 hari atau 2 hari sesudah dilakukan pemecatan terhadap keluarga Jokowi, ya, terhadap Jokowi dan anak-anaknya, maka dilakukanlah satu kegiatan tindak lanjut di dalam penyidikan. Dan sekarang Mas Hasto ditahan. Saya khawatir bahwa ini adalah satu bentuk balas dendam politik. Kalau ini betul dugaan kami bahwa ini adalah balas dendam politik, maka kita harus menunggu dan harus melihat bahwa kehancuran bangsa ini pasti akan terjadi. Demokrasi akan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, ini yang ingin kami sampaikan. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga ya bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tessa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Selama hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 dik.0001 Kok suaranya kok hilang audionya? Oh. janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum
Satu, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Untuk itu kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar. Itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Diterima dulu. Ya. Ada lagi? Ya. Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya.
mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu, Pak? Yang kedua, nama-nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Faris segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM, Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri, Pak, mungkin informasi, Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Oke. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah, selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Desa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu, dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu. Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih, Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk, sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg ya, ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan ya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum.
Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim, ya, dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin, ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat, ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua. Hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg, ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, ya, itu memang perkaranya sama, ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil, ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa, ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya, ya. Bisa dipahami, ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain. Tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan, dan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian. Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu, ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya, Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi, Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini, kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya lain? Terima kasih, Pak.
Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak atau indikasi bahwa Hasto ini HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Zinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan, gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya, ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan, gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak, gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya, untuk sampai dengan saat ini penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil,
Ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan ya proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah Saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Itu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk perkara-perkara yang lain ya. Mohon bisa dimengerti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Masih. Yang kemarin. Kabarin aja. Oke. Keputusan malam ini mungkin membuat kita sedikit terpukul, tapi saya yakin kita akan terus berjuang di hari-hari depan. Kita tetap berkumpul untuk memberikan dukungan moral kepada sekjen kita. Tetap berkumpul solid. Halo, Boy. Oke. Kita tetap beri dukungan kita kepada sekjen kita. Hasto. Perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Ya, terlihat saat ini sedang menuruni tangga, pemirsa.
Belok malah belok. Lagi tentangan jalan. Woi, HP turun. Ini adalah bukan perjuangan kita yang terakhir. Yang saya jawab dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengungkap pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sekarang rejim ini ada lagi rejim yang mengobok-obok PDI Perjuangan. Tentunya kita tidak ketika dia berusaha semuanya, kita akan bekerja, kita akan berjuang di hari-hari berikutnya. Yang membunuh kawan-kawan saya di kala itu. Tidak
Tadi saya sudah sampaikan soal penahanan, tapi nanti kami akan ajukan kembali mungkin besok atau lusa ya. Oke, terima kasih ya. Kasih bang. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Bang, sebagian di atas sumbang kebanyakan tuh. Tuh segini dong. Sebagian di atas turun. Ya. Oh, itu sebagian turun. Woi, jangan ada yang jadi dinas semua, woi. Oh, saya jadi dinas sosial semua. Rabora. Naik semua. Ya, kita dengarkan teman-teman jangan ribut. Itu apinya dimatikan. Saya batuk. Saya sudah cukup tua, nggak semuda dulu lagi. Kita dengar penjelasan dari Pak Magdir, kuasa hukum yang mendampingi dalam pemeriksaan di dalam. Kita kesempatan ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran Bapak-Bapak dan Ibu menunggu sampai pukul 6:30. Hampir 7 dari pagi. Saya perlu sampaikan bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan waktu 20 hari. Alasan penahanan mereka katakan sesuai dengan ketentuan undang-undang negara. Maka tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat secara substansial, alasan penahanan yang disebut oleh undang-undang acara pidana itu tidak cukup untuk melakukan penahanan. Karena tidak mungkin Mas Hasto akan melakukan itu. Tidak mungkin Mas Hasto akan mengulangi perbuatan. Dan juga tidak mungkin Mas Hasto itu akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Barang bukti itu semua sudah disita oleh KPK. Pengulangan perbuatan itu tidak mungkin karena tidak ada lagi pemilihan legislatif, anggota legislatif semua sudah selesai. Dan ketiga, tidak mungkin juga dia mau melahirkan diri karena itu mudah orang mengenal Mas Hasto. Saya kira semua kita bisa tahu dengan mudah dan jauh melihat siapa itu Hasto. Karena itu kalau kita mau jujur melihat persoalan ini secara hukum, tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Demikian, ya, kami ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah.
Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sebab dengan kepastian hukum itulah kita bisa mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita tidak mau hukum digunakan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Apalagi kalau digunakan untuk menzalimi orang-orang yang dianggap melakukan perlawanan terhadap kepentingan orang tertentu. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan satu pesan dari Ibu bahwa kita tidak akan berhenti melakukan perlawanan terhadap keadaan formal. Kita tidak akan sulut, kita tidak akan kendor ya, di dalam melakukan perlawanan. Tetapi sekali lagi yang kami harapkan, saudara-saudara tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan oleh orang-orang tertentu sebagai tindakan anarkis. Karena itu akan merugikan kita semua. Pesannya Ibu kepada kita, hukum formal tidak boleh melakukan tindakan. Kami tidak bisa menghalangi pada perjuangan meminta hak politik sehingga sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Jadi pesan ini jelas, kita tidak ingin di negara ini ada orang-orang yang berada di atas hukum dan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik mereka. Jadi ini inti dari apa yang disampaikan oleh kami. Mari kita jaga bersama-sama ketertiban. Jangan, sekali lagi, jangan melakukan tindakan yang akan merugikan kita semua. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Tolong sabar, sekali lagi, ini bukan akhir dari perlawanan. Ini adalah permulaan dari perlawanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, merdeka! Merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada ketua umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun, tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari ketua umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah
bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan Bapak-bapak, Ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan kepada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini. Kita sudah menjaga sekjen dengan sangat baik. Dia tadi sekalian sangat tegar dan dia katakan pada kami di sini pada Bakti dan sebagainya, sampaikan pada kader PDI Perjuangan tetap jaga untuk selalu hidup dalam semangat yang kesempatan. Jadi bapak-bapak ibu, pulang ke rumah, istirahat, dan konsolidasikan baris kita, barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelah tertidur, dan lagi rumah banteng-banteng yang terpencil, sambil kita menunggu perintah ketua umum. Setuju? Setuju? Oke, bapak-bapak ibu, tolong satgas nanti dibantu diamankan. Kalau ada pihak-pihak lain yang mau memprovokasi, nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Setuju ya? Setuju ya? Pertemuan kita malam hari ini. Sama Jimmy Jasin, aku bekerja. Kita memberikan dia cerita bahwa anak-anaknya Kita kerja banget nih. nakal, mungkin bandel, tapi tetap terpimpin di bawah komando ketua umum Haja Megawati Soekarno Putri. Setuju ya? Setuju ya? Pemirsa, Breaking News akan segera kembali seusai jeda dengan rekan kami Davi Pratama. Tetaplah bersama kami. Oke, cukup. Kalau begitu kita rapikan jalannya, kita rapikan semua barisan kita.